Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagong Pradian Utama. Nomor induk Taruna 2042061. Kelas Teknika 2C. Di sini saya akan mempresentasikan perangkat lunak pengolah kata. Yang pertama, sejarah aplikasi pengolah kata. Awal pengembangan aplikasi pengolah kata yaitu pada aplikasi Bravo, yaitu pengolah kata berbasis grafik pertama yang dikembangkan Xerox Palo Alto Research Center. Pencipta Bravo, Charles Simonyi, meninggalkan Xerox PARC, kemudian pindah ke Microsoft pada tahun 1981. Simonyi juga mengajak Richard Brody dari PARC pada tahun 1 Februari 1983 untuk pengembangan multi-tools dimulai. Pada 25 Oktober 1983, Microsoft menerbitkan aplikasi pengolah kata yang dikembangkan dengan nama baru Microsoft Word untuk IBM PC. Pada saat itu, aplikasi pengolah kata masih dikuasai oleh WordPerfect dan WordStar. Microsoft Word memiliki konsep what you see is what you get, dan merupakan program pertama yang dapat menampilkan cetak tebal dan cetak miring pada IBM PC. Sedangkan pada aplikasi pengolah kata lain di DOS pada saat itu, seperti WordStar dan WordPerfect, menampilkan hanya teks dengan kode, makro, dan warna untuk menandai pemformatan cetak tebal, miring, dan sebagainya. Setelah Word for Macintosh dirilis pada tahun 1985, program terus mendapatkan perhatian yang cukup luas dari masyarakat pengguna komputer. Microsoft tidak membuat versi Word 2.0 for Macintosh dengan tujuan untuk menyamakan versi dengan Word pada platform lainnya. Versi selanjutnya, Word for Macintosh adalah Word versi 3.0 yang dirilis pada tahun 1987. Versi ini mencakup banyak peningkatan dan fitur baru tetapi memiliki banyak bug. Kemudian dalam hanya beberapa bulan, Microsoft Word mengganti dengan Word 3.0 yang jauh lebih stabil. Setelah mengalami kerusakan pada tahun 1989, Word 4.0 dirilis yang merupakan versi sangat sukses dan juga stabil saat digunakan. Selanjutnya, pengertian aplikasi pengolah kata. Software word processor, selanjutnya disebut pengolah kata, adalah suatu program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki keistimewaan dan lebih profesional dibandingkan program teks yang sudah ada. Sedangkan dalam basis operasi berbasis GUI seperti Windows sebenarnya sudah ada Notepad maupun WordPad yang kemampuannya dalam mengolah kata sudah cukup baik. Namun, karena tuntutan terhadap kebutuhan untuk bekerja dengan teks dan objek-objek lain yang semakin kompleks, akhirnya harus dipergunakan software yang benar-benar bisa memenuhinya. Ciri khas software pengolah kata secara umum adalah pengolahan karakter, kata, kalimat yang akhirnya membentuk suatu paragraf. Sekumpulan paragraf membentuk suatu halaman, dan kumpulan halaman membentuk sebuah naskah yang dalam hal ini disebut sebagai file atau dokumen. Kemampuan utama software pengolah kata meliputi penulisan, pembentukan atau formatting, penambahan, penghapusan, penyimpanan, dan pencetakan. Selanjutnya di sini ada beberapa fungsi aplikasi pengolah kata. Secara umum, aplikasi pengolah kata yang ada sekarang ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membuat sebuah dokumen yang dapat dicetak seperti surat dan laporan kerja. Yang kedua, menyunting dan melakukan pemformatan pada dokumen. Yang ketiga, mencetak dokumen. Selanjutnya,
membuat cover. Yang kelima, membuat buku dengan berbagai format. Keenam, memberikan hiasan atau bingkai pada sebuah dokumen. Yang ketujuh, mengarsipkan sebuah tulisan. Kedelapan, penulisan digital, dan lain sebagainya. Di sini kita akan mengenal beberapa aplikasi pengolah data. Pada puluhan tahun lalu, sebelum ditemukannya komputer dengan aplikasi pengolah kata, seseorang membutuhkan mesin ketik manual agar bisa mendapatkan tulisan yang rapi, formal, standar, dan bagus. Program pengolah kata merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan pada bidang dokumen dan teks, di antaranya membuat surat, undangan, proposal, dan lain sebagainya. Saat ini, sudah terdapat banyak program aplikasi pengolah kata yang mudah dalam pengoperasiannya karena menu perintahnya berbasis grafik atau gambar. Bahkan, platform yang digunakan tidak hanya pada PC, melainkan pada ponsel, tablet, dan metode penyimpanannya pun sudah semakin modern dengan memanfaatkan cloud storage. Kita akan menjelaskan jenis-jenis aplikasi pengolah kata. Yang pertama, AbiWord. AbiWord adalah program pengolah kata yang mirip dengan Microsoft Word. Nama AbiWord berasal dari bahasa Spanyol abierto, yang berarti membuka. Sistem operasi yang mendukung AbiWord antara lain Windows, Linux, QNX, FreeBSD, atau Solaris. Program utama AbiWord sangat kecil, sehingga memungkinkan dipakai di sistem dengan sumber daya yang terbatas. Berbagai macam plugin dapat digunakan untuk meningkatkan fungsionalitas AbiWord, mulai dari pengimpor dokumen, thesaurus, pengimpor gambar, text summarizer, dan lain-lain. Yang kedua, Keyword. Keyword adalah aplikasi pengolah kata gratis yang merupakan bagian proyek K-Office dari lingkungan K-Desktop Environment, yang merupakan lingkup desktop yang sering digunakan sistem operasi berbasis Linux. Keyword diciptakan sebagai bagian dari proyek K-Office pada tahun 1998 dengan menggunakan berbagai ide dari frame marker seperti penggunaan frame. Keyword memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat memadai. Yang pertama, mengedit dan memformat teks standar, mengatur paragraf, menggunakan frame orientation, membuat kolom lebih dari satu halaman dokumen, menyisipkan tabel, menamakan header dan footer, membuat penomoran bab secara otomatis, menggunakan mail merge untuk membuat surat massal, perintah untuk koreksi otomatis atau autocorrect, dan yang terakhir menggunakan template. Selanjutnya, aplikasi Notepad. Aplikasi Notepad adalah sebuah aplikasi pengedit teks atau dalam bahasa Inggris disebut text editor. Notepad adalah text editor sederhana yang merupakan salah satu aplikasi bawaan dari Windows. Dengan Notepad, Anda bisa menulis ke dalam file untuk disimpan, share, bahkan print. Walaupun ketikan yang dihasilkan masih merupakan tampilan sederhana, Notepad masih digemari hingga sekarang karena terkenal praktis dalam penggunaannya dan banyak file-file penting yang masih disimpan dalam format teks. Selanjutnya, Notepad++. Notepad++ adalah sebuah software pengolah teks yang mirip dengan Notepad bawaan Windows. Namun, Notepad++ memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan untuk mengedit source code program. Notepad++ dapat mengenali lebih dari 50 bahasa pemrograman. Namun, kelemahan software ini hanya mampu digunakan untuk mengedit source code program saja. Untuk melakukan compile dan running code program
tetap harus dilakukan pada kompiler bahasa pemrograman yang bersangkutan. Selanjutnya, aplikasi WordPad. WordPad adalah sebuah dokumen yang mempunyai berbagai jenis formatting dan gambar yang kompleks. WordPad adalah pengolah kata dasar yang disediakan dengan hampir semua versi Microsoft Windows dari Windows 95 dan seterusnya. WordPad dapat memformat dan mencetak teks termasuk font, bold, italic, berwarna, dan teks berpusat, dan lain-lain. Tetapi tidak memiliki fitur seperti spell checker, thesaurus, dan penciptaan tabel. Namun, WordPad dapat membaca, membuat, dan menyimpan banyak fitur RTF yang tidak dapat membuat tabel, coret, superscript, subscript, warna ekstra, dan lain-lain. Selanjutnya, Star Officer Writer. Star Officer Writer adalah software pengolah kata yang multi-platform, artinya dapat dijalankan berbagai sistem operasi termasuk Linux, Solaris, Unix, dan Windows. Adapun kelebihan Star Office Writer yakni yang pertama, powerful dan full features. Integrasi aplikasi Office, kompatibel dengan Microsoft Office. Star Writer dapat digunakan untuk membuka dan mengedit file dengan ekstensi RTF, dokumen, dan lain-lain. Selanjutnya, dapat digunakan untuk membuka dan mengedit file presentasi dengan ekstensi PowerPoint. Selanjutnya, harga murah. Dan yang terakhir, lebih stabil dan tahan virus. Aplikasi selanjutnya adalah OpenOffice.org Writer. OpenOffice.org Writer adalah software pengolah kata yang hampir sama dengan Microsoft Word. Software ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti autocorrect, autocomplete, dan lain-lain. Kelebihan OpenOffice.org Writer adalah sebagai berikut. Yang pertama, ringan. Yang kedua, dapat membuka format dari Microsoft Word tipe apapun termasuk tipe dokumen. Dapat mengkonvert ke bentuk PDF secara langsung. Memiliki lebih banyak tipe file untuk penyimpanan. Dan meskipun OpenOffice.org.writer memiliki banyak kelebihan, tetapi juga kekurangannya sebagai berikut. Jika membuka file dari tipe dokumen, seringkali formatnya berubah. Selanjutnya, jika menyimpan ke bentuk RTF setelah dibuka di Microsoft Word, formatnya juga berubah. Dan juga untuk membuat page break seperti di Word susah ditemukan panel. Dan yang terakhir, tidak bisa digunakan equation untuk menulis rumus. Aplikasi selanjutnya adalah Corel Word Perfect. Corel Word Perfect adalah aplikasi pengolah kata eksklusif kini dimiliki oleh Corel. Bruce Bastian, seorang Brigham Young University, mahasiswa pasca sarjana, dan profesor ilmu komputer Universitas Brigham Young, Dr. Alan Aston bergabung untuk merancang sebuah sistem pengolah kata untuk Kota Orange Data General Corp sistem komputer mini pada tahun 1979. Kelebihan Corel Word Perfect adalah yang pertama, harganya lebih murah dibanding Microsoft Word. Dapat membaca file yang dibuat di Microsoft Word, memiliki aplikasi word processing. Software ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan. Aplikasi ini membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang lebih tinggi dan agak rumit untuk dipelajari bagi user yang menggunakan Microsoft Office 2007. Selanjutnya, Lotus Word Pro. Lotus Word Pro adalah aplikasi pengolah kata yang dikeluarkan oleh IBM. Kelebihan dari Lotus Word Pro adalah yang pertama, dapat mempertukarkan file dokumen dengan Microsoft Word.
memungkinkan pengguna mendiktekan teks yang ingin diketikkan secara langsung, memiliki fasilitas yang berhubungan dengan internet, memiliki kemampuan untuk membaca file HTML, dan yang terakhir, dikeluarkan dalam bentuk Microsoft Office yang berbasis aplikasi Microsoft Word. Aplikasi selanjutnya adalah Lex. Lex merupakan program pengolah kata layaknya Microsoft Word dan OpenOffice.org Writers. Lex merupakan suatu alat untuk menghasilkan suatu manuskrip, buku, surat, dan proposal, bahkan puisi dalam format yang cantik. Kelebihan dari aplikasi Lex adalah yang pertama, output yang konsisten. Dokumen sangat terstruktur. Terdapat fitur untuk melakukan navigasi intra-dokumen yang sangat bagus. Setiap dokumen memiliki kelas sendiri. Setiap kelas sudah terformat. Dan yang terakhir adalah penomoran bab, subbab, gambar, dan tabel langsung dibuat secara otomatis. Aplikasi selanjutnya adalah Atlantis Word Processor. Atlantis Word Processor merupakan salah satu aplikasi pengolah kata dan memiliki tampilan hampir mirip seperti Microsoft Word. Atlantis mendukung format-format ekstensi seperti dokumen, RTF, COD, dan format teks standar. Kelebihan Atlantis Word Processor adalah pembuatan dokumen dan format mudah, komprehensif dukungan style sheet yang tersedia untuk pengguna tingkat lanjut, semua tradisional huruf dan format paragraf perintah yang hadir, kata-kata dapat ditulis dengan tanda penghubung lintas secara otomatis, dapat membuat koran jenis kolom, memiliki dua mode format grafis jenis untuk mengubah warna font dan sorot teks, pendekatan revolusioner untuk format dokumen dengan format palette dan brush. Semua dokumen yang dibuat di Atlantis dapat disimpan dengan halaman web. Tapi ada beberapa kekurangan di aplikasi Atlantis, yaitu tidak mendukung grammar checker, yang kedua tidak mendukung mail merging, dan yang terakhir hanya bisa digunakan pada sistem operasi Windows. Selanjutnya aplikasi yang terakhir, aplikasi WordStar. Aplikasi WordStar adalah sebuah aplikasi pengolah kata dipublikasikan oleh MicroPro International. Pertama kali dibuat untuk sistem operasi CP-M, kemudian ditulis ulang untuk platform DOS. Sempat mendominasi pada era 1980-an, meski WordStar hampir sudah bisa dikatakan dapat menggantikan yang namanya mesin ketik kala itu. Saat ini, WordStar sudah tidak digunakan lagi sebab WordStar tidak memiliki menu-menu yang memadai. Adapun keunggulan dari aplikasi WordStar adalah mampu menggunakan modus non-dokumen untuk menciptakan file teks ASCII tanpa kode format. Menggunakan versi DOS pertama, merupakan program pilihan bagi intelektual konservatif William F. Buckley Jr. Dan adapun kekurangan dari WordStar adalah yang pertama, WordStar memiliki perintah yang rumit dan harus dihafal karena tidak tersedianya menu yang memadai. WordStar tidak mampu untuk memformat perubahan ulang dan banyak pengguna menemukan lebih mudah untuk memanipulasi blok dengan blok perintah daripada sistem Microsoft Word menyuruti dengan mouse. Dan yang terakhir, antar muka WordStar meninggalkan barisan besar markup sebagai gaya pengeditan intinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.